Semuanya kepada kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati utusan-utusan dari kampus saya tercinta PT KI Medan, dan yang saya sayangi adik-adik mahasiswa semua. Jadi seperti yang Bang Emil bilang, kita ini adalah kakak dan adik. Nggak usah dipanggil bapak, nggak usah dipanggil gimana, karena saya adalah alumni. Jadi kalau alumni itu kita saling menyapa dengan kakak dan abang ya. Tadi sudah diperkenalkan sama Bang Emil, saya Stambu 88 dari PT KI tercinta, jurusan Teknologi Kimia Industri, dan sebentar lagi akan saya share pengalaman di industri, terutama di oil and gas untuk K3. Sebenarnya K3 itu di seluruh industri, mau itu juga di rumah tangga, mau di rumah sakit, mau di mana saja, mau di jalan, itu pada intinya adalah sama. Jadi ini. Ini. Sebentar. Oke. Saya akan mulai dengan occupational health and safety, especially in the oil and gas industry. Jadi mungkin buat adik-adik semua, betapa pentingnya menguasai bahasa Inggris di industri. Baik itu di industri apa saja, basicnya itu mungkin buku-buku literaturnya itu hampir semuanya berbahasa Inggris. Jadi sengaja Abang buat di sini dalam bahasa Inggris agar adik-adik mulai adaptasi dengan yang namanya bahasa Inggris untuk perkuliahan. Karena beberapa mungkin pemilihan kata untuk bahasa Inggris di dalam berbicara, di dalam meeting, di dalam bekerja itu ada sedikit perbedaannya. Oke, jadi tujuannya nanti setelah selesai presentasi ini diharapkan bahwa adik-adik itu mengerti. Upon completing this program, I hope you will understand basic of the role of OHS and HSE best practice in the petroleum industry. Remember of the risk and how to implement risk system. The value of OHS and HSE management system, blah, 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 blah. Jadi, why I put the safety first in the up, and the mistake is not an option. Jadi, walaupun apapun itu juga, dimanapun kita berada, bukan hanya di pabrik atau di industri, safety first itu yang paling kita utamakan. Jadi kalau mistake is not an option, jadi kesalahan itu bukan suatu yang ada pilihannya, Dek. Jadi kalau adik-adik itu pergi ke NASA, penerbangan Atlantik, di ruang angkasa, itu ada tulisan besar-besar, mistake is not an option. Jadi tidak ada suatu kesalahan pun ditolerir di dalam industri. Kenapa? Karena nanti akan berefek semua
ke pekerja, ke lingkungan, dan ke area. Jadi ada seperti ini M-nya Emergency Response Planning, Implementation, Post-Incident Investigation and Reporting. Jadi kalau sudah ada suatu kejadian, maka berefek juga kepada kesejahteraan karyawan. Kenapa? Karena seperti kejadian BP Texas, itu kebetulan saya ikut investigasinya. Efeknya kenapa? Karena nilai saham daripada BP turun seturun-turunnya, yang mengakibatkan otomatis keuntungan perusahaan akan tidak ada. Akhirnya apa? Karyawan nggak naik gaji, karyawan nggak ada bonus, dan banyak lagi efek-efeknya. Jadi seperti ini, the role of sustainable and social responsibility. Jadi ada pabrik itu atau industri itu ada social responsibility-nya. Kalau sekarang lebih dikenal dengan apa istilahnya CSR, Company Social Responsibility. Baru the cost of failing to implement and maintain OHS and HSE. OSS ini Occupational Health and Safety. Dan HSE itu adalah Health, Safety, and Environment. Hampir sama, hanya saja lebih komplit lagi daripada OSS itu, yaitu HSE deh. Jadi langsung ke environment. Jadi inilah saya harapkan adik-adik semua bisa mengerti dasar-dasarnya ya. Mungkin untuk next, adik bisa buka buku-buku yang saat ini mungkin nggak zaman kami dulu deh. Zaman kami dulu nggak ada namanya Google. Harus semua baca buku. Harus semua mencari. Kalau adik-adik sekarang udah gampang, tinggal klik Google dapatlah semua. Klik Google dapatlah semua gitu. Jadi sebelum kita lagi mulai safety moment in case of emergency. Jadi useful idea to pass on to your family and friends. All you need to do is store the number of contact persons who should be contacted during emergency SICA. Jadi saya ini banyak pengalaman deh menolong orang-orang yang terjadi suatu kecelakaan ataupun emergensi. Jadi kita harapkan adik-adik itu semua satu sama lain memberikan nomor telepon orang tua atau abang atau kakak kepada teman-teman dekat kita atau kepada dosen in case of emergency. Kita ini bisa kontak ke related family atau teman untuk mengetahui kondisi kita. Atau dengan another way is store the number of contacts who should be contact. Jadi mungkin adik-adik bisa bikin di buku ataupun di dompet ataupun di mana satu kertas kecil. Kalau ada apa-apa, orang akan menemukan nomor tersebut. Kalau enggak, kan akan lebih susah untuk memberitahukan kepada keluarga dan related. Dan kita enggak ada yang mau mengalami sesuatu hal yang tidak kita planning atau kecelakaan. Oke, introduction. Ini adik mungkin banyak gambar. JSA, Job Safety Analysis, Environment Management System, saling menolong. JIS, Japan Industrial Standard, ASTM, NFPA, ESME, IAEA, dan lain-lain. Ini adalah semuanya berhubungan dengan occupational health and safety dan juga health and safety environment. Jadi apapun itu di industri, semuanya kita, mungkin abang sudah pengalaman sebagai desain untuk suatu pabrik, yang paling utama memang safety first. Jadi segala macam standar internasional, standar like JIS, Japan International Standard or BP Standard or whatever, they have to refer to safety,
health and environment. Nothing in the field or in the industry without safety, health, and environment preferred action. Mungkin maaf adik-adik, abang buat bahasanya agak sedikit campur. Sebenarnya sih abang mau bahasa Inggris semua gitu loh. Tapi mungkin ada beberapa dari kita ini yang kurang ini mungkin jadi abang campur-campur ya adik ya. Jadi apapun itu di industri ada NFPA. Mungkin nanti adik-adik catatlah ini semua apa standar-standar internasional untuk di industri. Jadi berujung ke health, safety, and environment or occupational health and safety. Jadi sebelum apa-apa kita lakukan JSA, Job Safety Analysis. Jadi kita analisa job yang akan kita lakukan. Jadi sebelum kita desain pabrik itu kita sudah harus lakukan JSA. Jadi JSA itu adalah setelah kita lakukan desain dari satu pabrik. Jadi NFPA National Fire Protection Association, ASME American Society Mechanical Engineering, IAA Industrial Electrical Environment Education, ASTM American Society Testing and Material. Jadi semuanya ini ada yang diimplemented di satu industri. Ini ada health hazard, fire hazard, instability hazard, specific hazard. Semuanya berhubungan dengan health, safety, and environment. Kalau sudah dibilang hazard, itu adalah efek daripada suatu pekerjaan atau suatu unit. Jadi ada nanti kalau kita di industri itu sebelum kita desain ada cause and effect diagram. Jadi kalau adik-adik melaksanakan suatu kerjaan yang unsafe, berarti ada efeknya. Sebelum ini ada efeknya. Sebelum ini harus kita ketahui adik-adik. Jadi nanti kalau adik-adik di pabrik atau di industri, yakinkan bahwa adik-adik itu tahu dan mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Ini what is an OHS program? Occupational Health and Safety. Jadi seperti yang dari awal saya bilang, a health and safety program is defined plan of action designed to prevent incident and occupational disease. Jadi di industri itu memang seperti yang saya bilang safety first. Semuanya itu is defined plan of action. Jadi kita desain sudah benar-benar untuk tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau terjadi pun harus kita buat programnya in emergency what you should do. Some form of a program is required under occupational health and safety legislation is the most country jurisdiction. Jadi mungkin adik-adik harus tahu semuanya itu harus bersumber daripada health and safety di authorized negara-negara masing-masing. Mungkin dari kita, mungkin dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, ataupun dari biasanya saya berhubungan banyak dengan orang KLH tentang health and safety ini. A health and safety program must include the element required by the health and safety legislation as a minimum. Jadi seperti yang saya bilang, jadi kita menyusun program itu harus minimum ada refer ke peraturan pemerintah kita. Atau juga kita banyak ke Depnaker. K3 itu biasanya di Indonesia Depnaker. Tapi sebelum itu kita juga ada harus beberapa prosedur yang disetujui oleh KLH. Jadi this presentation general elements of an OHS program. Jadi secara general mungkin nanti untuk detail-detailnya bisa the next
atau mungkin kita by email, by WA, by another communication. In all case, contact the HHC authorities in your jurisdiction for special requirements. Jadi kalau ada pun suatu accident, kita harus melapor sebelum kita tindakan yang lain, kita harus melapor ke OHS authorized. Further details about this element are also available in another OHS document. Jadi ya sebelum ya saya bilang tadi, kita harus refer untuk yang detail-detailnya. Ini hanya general. Untuk adik-adik apa sih OHS program itu, dan minimum adik juga harus tahu. Because organization differ, a program developed for one organization cannot necessarily meet the needs of another. Always customize the OHS program to match the requirements and needs of your workplace. Itu tadi basically hampir sama di semua industri atau juga di rumah atau di jalan, tapi selalu ada beberapa customize, beberapa pengecualian. Mungkin contohnya di industri oil and gas berbeda dengan industri PKS yang seperti yang Bang Emil bilang, karena di industri oil and gas itu semuanya must be number one for the OCCS. Jadi mungkin di semua industri ada memang safety first, tapi ada standar-standarnya. There is so many standards in the industry, but the most critical standard is in the oil and gas industry. Mungkin adik nanti akan bertanya, kenapa Bang? Karena efek daripada oil and gas industry itu bukan hanya mencakup dari satu area aja, mungkin di 1 sampai ke 1 kota. Jadi itu kenapa oil and gas industry itu sangat mengutamakan safety first. Mungkin kalau adik lihat BP Texas, itu bukan hanya satu negara Amerika yang berefek, mungkin ke negara-negara lainnya juga berefek. Jadi definisinya, occupational health and safety is the field of industry that studies trends in illness and injuries in the workers and propose and implement strategy and regulation to prevent them. Itu tadi dek, K3 di industri itu study trends in illness and injury. Jadi kita harus mengetahui, kita harus sudah tahu studinya apa yang akan terjadi illness and injuries in the worker untuk pekerja, and implement strategi and regulation to prevent. Jadi semuanya ini harus untuk memprotek atau strategi kita untuk biar pekerja-pekerja itu selamat. Walau apapun keadaannya, apapun yang terjadi yang tidak kita planning, kita pekerja ini akan selamat. Mungkin sebagai informasi adik-adik, kalau pabrik itu sudah kita asuransikan. Segala macam di industri itu sudah diasuransikan dan termasuk kita gitu. Kita ada ada BPJS untuk yang standar, mungkin di oil and gas industry itu lebih spesifik lagi. Itu kayak mungkin yang pernah Abang alami, kita tinggal kalau ada apa-apa dengan kita dan keluarga, itu sudah VIP room. Jadi orang-orang di oil and gas industry itu kalau masuk ke rumah sakit itu kita nggak usah peduli biaya, kita nggak peduli ini, yang penting masuk VIP room. Dan semuanya sih sebenarnya nggak ada yang mau sakit atau mengalami kecelakaan. Tapi itulah yang saya bilang kenapa di industri oil and gas itu safety itu yang paling diutamakan. Okay, its scope is broad, encompassing and wide variety of discipline from toxicology, epidemiology to ergonomic and violence prevention. Jadi skopnya itu sangat luas deh. Jadi begitu banyak variasi dari disiplin, dari toksik,
juga mungkin toksik kita tahu dari kesehatan, ergonomik. Ergonomik itu mungkin adik-adik nggak sadar kalau kita duduk itu juga ada studinya. Kalau di oil and gas kita kursi kita pun sudah spesial gitu. Bukan sembarang kursi karena itu ada ergonomik. Kalau kita duduk terlalu lama di situ apa efeknya gitu loh. Jadi skopnya itu sangat-sangat besar. Tapi nanti Abang lakukan adalah yang banyak terjadi. Historically, the focus of occupational health and safety effort have been of manual labor, our factory worker occupation. Jadi secara historinya fokus ke K3 ini adalah ke pekerja-pekerjanya deh yang ada di lapangan. But the field now encourages all occupation in the public area. Jadi sekarang ini mencakup all occupation in the public area. Jadi yaitu yang saya bilang tadi dek, kalau di oil and gas semuanya itu di safety first. Kenapa? Karena efeknya ke satu kota, mungkin juga ke satu negara. Mungkin kalau kayak Singapura, negara kecil yang sekarang abang ini kerja di sana, bisa satu Singapura itu bisa hancur kalau kejadian ada masalah di oil and gasnya gitu. Jadi sekali lagi safety first and mistake is not an option. Jadi mistake is not an option. Jadi contohnya aja adik-adik kalau naik motor ke kampus, tolong dek jangan walaupun dekat safety first. Contohnya pakai helm, jangan menyepelekan. Dekat aja gitu loh. Itu sudah sesuatu hal yang unsafe action deh, unsafe action. Jadi ada unsafe condition, ada unsafe action. Jadi adik-adik itu juga sudah melakukan unsafe action. Padahal sudah dibilang mau kemana pakai helm. Jangan ngebut, jangan lebih dari di kota itu sekian kilometer per jam. Tapi tetap adik-adik merasa apa namanya kosong, gas terus, tancap gas gitu loh. Itu nggak boleh deh. Kalau kita di luar, kalau ada speed di situ, ada seluruhnya ada kamera. Jadi kalau ada apa over speed, kita langsung dapat fine, dapat tilang langsung ke handphone kita denda 100 US dollar, 200 US dollar, tergantung daripada tingkat kesalahan kita gitu. Kalau kita overspeednya di bawah 10 kilometer per jam, kita didenda 100 US dollar. Kalau kita di atas 20, 200 US dollar gitu loh. Jadi tergantung daripada kesalahan kita gitu loh. Jadi adik-adik sekarang safety first itu untuk semua di public area. Ya inilah current issue untuk di safety, occupational health and safety. Ini di industri, hampir semua industri current issue is management system, PPE, protection, personal protection equipment, electrical safety. Jadi kalau ini lock out, take out, working surface, ladder and scaffolding, violence at work, first aid, fire types, radiation, heat or illness, unsafe act and condition. Jadi safety itu yang paling di industri itu harus pertama itu dari manajemen deh. Manajemen harus care. Inilah safety OHS di safety isunya yang sekarang ini berkutat di sini ini seluruh industri adik, seluruh industri. What is a policy statement? Jadi an organization occupational health and safety policy is a statement of principle general rules that guides action. Jadi di pabrik itu harus ada organisasional HSE-nya deh. Jadi mungkin di beberapa pabrik ada orang inilah orang safety dibilang.
Jadi senior or top management must be commit to ensure that policy is carried out with no exception. Jadi yang saya bilang dari awal bahwa seluruh yang ada di industri ataupun di pabrik itu mau nggak mau harus mengikuti policy with no exception. Nggak ada cerita, wah sebentar, wah ini, wah itu, nggak ada deh. Pokoknya masuk harus. Kenapa? Karena nanti berefek ke semua. The health and safety policy should have the same importance as other policy of the organization. Jadi semuanya harus equal, sama deh, di mana-mana harus sama pentingnya. Jadi nggak bisa orang produksi bilang saya yang lebih penting, atau orang apa namanya account maintenance, apa orang accounting finance, nanti nggak ada saya nggak bisa bayar gaji katanya. Nggak bisa begitu deh. Nanti kalau nggak ada saya nggak ada produksi. Di mana kalian mau jualan gimana ini? Nggak ada. Semuanya harus equal, same importance. Jadi the policy statement can be brief, but it should mention management commitment to protect and promote the safe and healthy of workers to preventing injuries and illness. Sekali lagi saya tekankan bahwa semuanya itu untuk mencegah dan memberikan suatu kondisi yang safe and health untuk worker and preventing injury on illness. Sama deh, kita semua nggak ada yang mau kejadian apa-apa. Tapi bila itu terjadi, kita sudah tahu, kita sudah komitmen apa yang akan kita lakukan. Jadi harus manajemen, harus dari CEO. Objective of the programs, organization health and safety philosophy, who is accountable for health and safety programs, the general responsible of all managers and workers, the health and safety should not be sacrificed for convenience or expediency, that unacceptable for funds of health and safety duties will not tolerate. Jadi memang seperti yang saya bilang, safety first deh, nggak ada yang di pabrik itu atau di industri itu yang bermain-main dengan safety. Jadi semuanya sudah ada siapa yang bertanggung jawab, apa tanggung jawab manajer, apa tanggung jawab pekerja, apa tanggung jawab manajemen, itu semuanya sudah ada. Jadi that unacceptable for funds of health and safety duties will not be tolerated. Jadi jangan bilang kalau adik di mana di ruangan di ruangan operator atau di ruangan engineer mau keluar sebentar, oh sebentar aja kok, oh cuma ngambil ini aja kok, oh cuma ngambil itu aja kok, nggak ada deh. Itu unacceptable. Jadi will not be tolerated, nggak ada, no excuse. Untuk safety, untuk OHS ini no excuse deh. Jadi jangan buat suatu action atau tindakan yang cuma begini, cuma begitu. Contohnya aja tadi di kos, dari kos mau ke mana, mau ke kampus, waduh sebentar aja kok, dekat aja kok, nggak pakai helm gitu loh. Itu udah nggak benar. Itu sudah suatu tindakan yang unsafe action gitu loh. Jadi the policy should be state in clear terms, signed by the current president of CEO, keep up to date, communicate to its worker, follow for all work activities. Jadi seperti yang saya bilang, no excuse. Seluruhnya karena sudah ditandatangani oleh CEO dan kita harapkan keep up to date. Contohnya dulu abang-abang sewaktu zaman saya itu helm itu untuk naik motor itu ya asal helm lah, bisa helm yang masuk pabrik sekarang gitu loh. Tapi untuk karena up to date, banyak yang setelah itu mungkin kecelakaan, banyak yang meninggal dunia, mulailah berinovasi up to date helmnya sekarang yang udah helm helm tertutup semua gitu loh. Contoh lagi kayak sekarang ini yang dari kejadian coronavirus. Jadi semua orang keluar harus pakai masker.
Kalau dulu masker apa aja kita iniin, sekarang ada yang KN95, ada yang begini begitu. Juga untuk social distance, harus ada kita jarak. Jadi semuanya up to date. Itu juga termasuk ke K3. Jadi sekarang kondisi sekarang ini kita harus K3, jangan banyak berkumpul. Semoga dihindari berkumpul dengan kerumunan kalau nggak penting banget, atau misalnya contoh ada apa namanya paperwork dari kampus untuk kita satu tim gitu. Kalau bisa kita hindari lama-lama, harus dikerjakan dulu di rumah. Mungkin setelah itu kita berkumpul dengan tidak apa namanya tidak dekat-dekat atau keep distance dan dan lain sebagainya gitu. Jadi semuanya harus berhubungan dengan K3 adik-adik. Jadi ini contohnya industri adik-adik yang pernah abang kerja di sini, mungkin adik bisa lihat itu loh. Kalau yang paling kiri itu, this machine does not have a brain. Use yours gitu loh. Jadi how to operate this gitu. Dia itu hanya mesin deh. Jadi mesin nggak punya otak. Jadi gunakan otakmu gitu loh. Itu kasarnya lah. Jadi kalau nggak ngerti tugas dan tanggung jawab, tanya deh. Jadi mesin itu akan bisa membuat kondisi kita berbahaya kalau kita nggak tahu how to use gitu loh. Jadi this machine ini sebenarnya kata-katanya ini kasar, tapi biar kita ingat, this machine does not have a brain, so use yours. Yang di tengah ini ya mungkin ini di offshore deh. Jadi sebelum kita ke sini banyak safety yang harus kita ikuti atau kita training, ikut training. Jadi contoh yang saya bilang tadi di sini, inilah seluruh current issue. Jadi PPE, apa namanya, violence at work, working survey, semuanya itu berhubungan dengan pekerjaan. Dimanapun berada, coba adik bayangkan kalau di gambar tengah ini ada melakukan sesuatu, selesai deh, nggak ada no excuse mau lari kemana gitu loh. Paling utama ya terjun ke laut. Dan sebelum kita kerja di sini, kita sudah di training untuk apa namanya sea survival. Itu harus kita ikutin training sea survival, kita harus ikut jumping dari ketinggian 30 meter ke bawah. Kalau nggak pandai berenang sih nggak ada masalah, karena kita semua pakai apa namanya alat pelindung diri itu. Gitu. Jadi sama kalau yang sama sebelah kanan ini, coba adik bayangkan kalau terjadi satu accident yang mengakibatkan hazard electricity atau burn, fire. Gimana efeknya ke satu kota gitu. Jadi mistake is not an option. Adik-adik, kalau apapun yang adik lakukan, janganlah lakukan suatu kesalahan. Karena itu bukan suatu option. Ini safe at work. Jadi ada unsafe action, ada unsafe condition. Jadi seluruhnya ini itu sudah perfect. Jadi untuk hal untuk safety-nya itu sudah kita desain waktu abang di desain untuk buat pabrik, itu semua kita sudah menurutin regulasi-regulasi, baik itu regulasi negara, baik itu regulasi material, regulasi testing, proses segala macam sudah kita ikutin. Jadi setelah ini barulah kita lakukan suatu training atau apapun, dan hasilnya itu tergantung daripada kita. Jadi ada unsafe action sama unsafe condition. Betul. Apa itu unsafe action? Performance of a task or other activity that is conduct in a manner that may threaten the health and or safety of workers. Contohnya tadi dek, apa unsafe action? Kalau adik pergi dari tempat kos ke kampus, kalau adik udah tahu itu harus pakai helm,
kita dekat aja kok, nggak apa-apa kok, udah biasa. Itu berarti kita unsafe. Performance of a task. Jadi task yang adik lakukan itu mengakibatkan kepada adik sendiri. Ya lumayan kalau adik sendiri. Kalau orang lain kan gitu. Kalau adik nabrak orang yang jalan, tiba-tiba bannya kempes, kena orang, kena juga yang lain gitu loh. Jadi kita betul-betul harus safe action sama safe condition, unsafe condition. Jadi a condition in the workplace that is likely to cause property damage or injury. Contohnya unsafe condition ya tadi nggak usah apa inilah handphone kita sudah diingatkan bahwa jangan melakukan aktiviti ketika handphone lagi dicas. Itu sudah tahu kita adik bahwa berbahaya, tapi tetap kita lakukan tindakan itu. Berarti kan kita melakukan unsafe action. Kalau unsafe condition kita sudah melakukan, udah kita iniinlah, kita charger handphone kita sudah penuh, tapi kita nggak mau cabut electricity dari chargernya, kita biarin aja gitu loh. Itu suatu unsafe condition. Kalau adik punya test pen, coba tes di ujung apa charger kita itu kalau masih dimasukkan ke dalam kontak ininya powernya pasti ada masih ada listrik. Itu unsafe condition, jangan kita biarin deh. Di samping itu juga kita akan nanti boros listrik lah di rumah. Jadi the work safety is a shared responsibility which involve all the members inside an organization. Jadi nggak ada no excuse, siapapun itu, dimanapun itu kita harus involve, harus ikut untuk menasehatin atau mengingatkan atau memberikan masukan kalau ini unsafe condition atau unsafe action. Jadi di apa itu nanti di pabrik itu ada semacam card, safety card. Jadi itu semuanya unsafe condition, unsafe act harus adik tulis kalau adik jumpai di dalam suatu kondisi kerja gitu loh. Dan biasanya itu nanti kalau memang benar yang adik bikin itu nanti adik dapat penghargaan, dapat semacam apa namanya atau naik gaji atau ada apa namanya ada bonus itu kalau yang ada di oil and gas dan juga di petrochemical, oleochemical mungkin sebagai informasi pertama kerja setelah tamat PTKI itu abang kerja di Batamas Mega yang ada sekarang mungkin kalau adik-adik tahu Eco Green Oleochemical. Ya abang ikut membangun, ikut nyangkol lah dari tanah sampai jadi pabrik, sampai commissioning and startup. Ini unsafe, safety at work ya, unsafe condition, unsafe. Ini deh. Mungkin adik tahu kalau di apa namanya kita itu yang penting jalan, yang penting pabrik apa namanya bisa kita lakukan gitu loh. Jadi jangan kita undang apa namanya satu kegiatan kalau itu membahayakan kita atau orang lain atau siapa saja gitu loh. Jadi contohnya sebelah kiri itu mau naikkan langsung dia bikin dua apa namanya apa istilahnya apa kayak begini karena terlalu basic apa istilahnya forklift dinaikin forklift yang seperti ini. Nah, ini kan karena ada dua forklift. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat berbahaya, unsafe action dan tapi tetap banyak. Jadi kalau ada nanti di lapangan tolong di info, tolong di stop atau pekerjaan ini gitu. Sama dengan yang di tengah merasa dia ahli listrik, dia tanpa pakai safety apa-apa, dia lakukan seperti itu gitu. Yang ke sebelah kanan itu unsafe action, dia lagi ngebubut atau lagi ya motong,
tapi di situ kena percikan sisa-sisa pengelasan atau sisa-sisa pemotongan kena ke gas tabung argon atau tabung apa, itu akan bisa mengakibatkan meledak. Nah, inilah contoh-contoh unsafe action. Ya sama yang saya bilang tadi, Dek, kalau Adik pergi ke mana? Ke kampus naik motor tanpa ini, ya itu bahaya gitu. Nah, ini unsafe condition, Dek. Jadi unsafe condition ya seperti ini. Yang saya bilang banyak elektrik, ya mungkin kita anak kos yang paling kanan udah wajar lah. Apalagi kita banyak satu kamar itu tinggal bertiga berempat, yang ngecas HP lah, yang mau ngidupin laptop lah gitu loh. Jadi ini namanya unsafe condition. Jadi setiap elektrik itu punya daya tahan, deh. Memang untuk mungkin 1-2 hari bisa, tapi setelah itu nanti sumbernya itu meledak, kena kebakaran, rusaklah laptop, rusaklah handphone, minta lagi ke orang tua, begini begitu gitu kan. Inilah unsafe condition. Jadi setelah ini mungkin nanti next adik-adik tolong di improve behaviornya gitu. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek jangan dilanjutkan kembali. Sama yang tengah ini nggak ditutup gitu loh. Ini power source-nya nggak ditutup. Jadi ini berbahaya untuk kita yang lewat-lewat gitu loh. Ada nanti elektromagnet yang merusak ke tubuh manusia. Sama juga yang sebelah kiri itu yang dililit-lilit, kalau ada kejadian apa-apa kita sibuk pertama untuk melepaskan lilitan-lilitan itu gitu loh. Inilah unsafe condition. Mungkin banyak lagi contoh-contohnya di kehidupan kita sehari-hari, tapi ini khususnya di industri. Jadi yang paling utama tadi kan manajemen sistem. Jadi manajemen itu harus yang ditandatangani oleh CEO. Kalau manajemennya not care for safety and health, itu pasti saya jamin pabriknya itu nggak akan lama gitu. Every organization should have a clear policy for the systematic management of health and safety, so that health and safety risk may be effectively addressed and controlled. Jadi bukan semuanya itu yang saya bilang, kita udah desain semuanya berdasarkan health and safety. Sama kayak seluruh pabrik itu pasti ada fire hydrantnya, fire systemnya, di rumah-rumah juga kita ada gitu loh. Sebenarnya kan nggak ada yang mau terjadi, tapi tetap kita harus mempersiapkannya gitu loh. Ngapain contohnya deh, ngapain kita siap safety itu sangat-sangat sangat-sangat mahal harganya, apalagi di industri. Jadi sebelum kita lakukan hal-hal apapun, kita harus melakukan safety assessment gitu. Jadi kalau udah tahu kita safety-nya, kalau kejadian ada, jadi kita bisa effectively address and control. Jadi bisa kita lakukan tindakan-tindakan pencegahan dan kontrol. Memang nggak ada, sekali lagi nggak ada yang mau terjadi kebakaran atau spill oil atau apapun itu di pabrik. Tapi kalaupun terjadi, kita sudah bisa menanggulanginya. A good health and safety policy will indicate the goals that adopt health and safety management system hopes to achieve. Jadi semuanya ini polisinya itu akan dapat dilihat goalsnya, di tujuannya. Yang adopt health and safety management system hope to achieve. Jadi seluruhnya kita harus seluruhnya kita harus terlibat untuk mencapai harapan-harapan yang sudah ditetapkan oleh manajemen. The health and safety policy management system will also complement those policy in the areas such as quality, environment, and human resource.
As for those area, for the health and safety policy and its associate management system to be successful, it must be have realistic goals and the active support and involvement of all levels management within the organization. Jadi the health and safety policy and management will also complement those policy in the areas quality. Jadi jangan nanti kita tahu deh bahwa contoh-contoh ini ya, bahwa misalnya pemilihan material untuk suatu pabrik. Kita tahu bahwa yang paling bagus itu adalah stainless steel. Baik itu 304, 306 atau apapun itu untuk mendesain suatu pabrik. Tapi kualitinya memang number one. Tapi kenapa kita nggak lakukan itu semua? Karena itu sangat mahal. Jadi harus melihat semua quality, environment, and human resource. Contohnya ya saya bilang tadi di pabrik PKS. Mungkin contoh nanti bisa adik-adik tanyakan kepada dosen-dosen yang di PKS yang di belakang, yang pabrik kita di belakang. Mungkin di zaman saya itu belum ada deh. Yang saya ada mini plant. Itu coba adik lihat apa safety yang ada di sana dibanding dengan safety yang ada di mini plant. Itu pasti akan berbeda. Jadi kualitinya karena di mini plant itu untuk flammable. Kalau di tempat pabrik PKS itu walaupun flammable tapi flash point-nya itu tidak serendah daripada yang ada di mini plant gitu loh. Jadi semuanya itu berhubungan dengan quality, environment, and human resource. Jadi adik-adik harus mengerti. Jadi di manajemen policy itu sudah di state ditetapkan apa sih fungsinya adik-adik, apa sih fungsinya manajer, apa sih fungsinya semua gitu. Jadi all for this area, for the health and safety policy and its associated management system to be successful. Harus sukses deh. Karena pabrik itu biasanya kita desain 40 tahun. Jadi desain pabrik 40 tahun itu diharapkan selama 40 tahun tidak terjadi hal-hal yang membuat health and safety risk. Tapi kalaupun ada terjadi, kita sudah address and control gitu loh. Jadi nggak ada no excuse. Seluruhnya untuk health and safety, occupational health and safety itu harus sukses. Tapi have realistic goals. Tapi tetap harus realistik. Contohnya realistik, nggak mungkin selama 40 tahun nggak ada yang diganti, nggak ada yang di-maintain. And active support and inform all levels management within the organization. Jadi semuanya harus ikut terlibat dalam hal safety. Contohnya plan, do, check, action. Di planning setelah dilakukan and then do. Dilakukan. Setelah dilakukan apa sih ya, efeknya? Apa sih keadaannya? Kita cek apakah sesuai dengan prediksi. Kalau memang ada yang di luar, apa corrective actionnya, baru kita action. Beginilah untuk sesuatu yang baiknya kita lakukan di seluruh industri. Tapi juga bukan seluruh industri, juga di kehidupan kita sehari-hari. Ada ini ISO 9001, OSA 18.000, sekarang ISO 14.000, segala macam ini deh, International Standard Organization. Jadi yang itu yang Abang bilang dari awal, kita mendesain daripada pabrik itu semuanya sudah mengikuti dan harus mengikuti standar-standar daripada internasional. Kalau ISO 9000 untuk manajemen, OSA 9000 untuk OSA 18000 untuk environment, 14 untuk safety, ISO 14000 untuk environment. Jadi semuanya harus turut berpartisipasi dan turut menjaga agar kondisi kerjaan kita itu safe. Ini deh.
Jadi manajemen itu harus planning, udah siap planning, performance-nya gimana, assessment-nya gimana, improvement-nya gimana gitu loh. Jadi abang nggak bisa ini, mungkin nanti Bang Emil bisa share ke adik-adik ininya semua untuk lebih mendalamin, bisa kita apa namanya, kita komunikasi by WhatsApp ataupun by email, itu terserah dari adik-adik. Jadi kalau udah di assess itu aktifnya apa, reaktifnya apa, any recommended remedial atau prevention action gitu loh. Jadi improvementnya semuanya harus diimprove. Ini fungsi daripada manajemen. Jadi apapun adik-adik yang lakukan atau operator, manajer segala macam lakukan itu sesuai dengan planning manajemen. Ada performance-nya, ada kita nilai, yaitu seperti yang abang bilang tadi, ada suatu laporan dari pekerja bahwa ini kurang baik, harus begini, itu ada berarti performance adik lebih baik dan akan diberikan suatu reward gitu. Ada punish and reward juga di pabrik itu gitu atau di industri gitu. Setelah itu ada di audit deh. Tetap juga auditnya itu internal sama eksternal. Jadi kalau kita mau dapat pengakuan daripada ISO tersebut, kita harus diaudit oleh eksternal. Ada badan yang apa namanya yang sudah ditentukan oleh standar internasional bahwa dia akan mengaudit apa namanya sistem di pabrik kita atau sistem HSE khususnya di pabrik kita. PDCA, plan, do, check, action. Selalu itu. Kalau udah di review internal ataupun eksternal, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Establish standard for health and safety management based on risk assessment and legal requirement. Jadi ini semua audit hasilnya akan dilaporkan ke manajemen, manajemen akan membuat suatu plan do check action yang up to date. Jadi ini emergency contingency plan. Jadi yang seperti yang saya bilang, semuanya itu sudah kita protect. Semuanya itu sudah kita desain dengan sangat-sangat perfect. Karena nggak akan jadi perfect pabrik itu kalau nggak kita desain secara perfect juga gitu. Tapi itu pun apabila terjadi suatu emergency situation, kita sudah ada emergency contingency plan. Jadi emergency contingency plan has been developed to provide an organized plan of action to prepare and respond to major natural and human cause emergency in the treatment any worker. Ya seperti yang saya bilang dek, emergency situation nggak ada yang mau, tapi apabila terjadi kita sudah punya emergency contingency plan. Contohnya itu shelter in a place plan, legal contingency plans for the administrative closing of office during occupant emergency plan, dan ini sebagai garis besarnya. Contohnya ya kayak beginilah, apa namanya COVID-19 situation gitu loh. Kita ada yang office-nya tutup tapi kita work from home. Sama seperti yang kayak kita lakukan ini dulu sebelum-sebelumnya Abang datang ke Medan untuk melakukan apa namanya presentasi begini, sharing kuliah umum, tapi sekarang diakibatkan daripada kondisi COVID-19 ini kita lakukan seperti ini. Tapi pada intinya jangan mengurangi apa namanya bobot pengetahuan daripada adik-adik semua. Jadi ada nanti kalau shelter in place, kalau di oil and gas itu ada namanya bangunan yang apa fire explosion proof. Jadi biasanya di oil and gas kalau adik ke Pertamina Dumai, Pertamina Balongan, Cilacap, Balikpapan, Pelaju, Sorong, mungkin Pertamina Barat Brandan sudah nggak aktif. Ya info aja abang sudah melakukan improve di sana untuk operasional. Itu semua bangunannya itu explosion proof.
explosion proof. Jadi kalau ada pun meledak diakibatkan suatu kejadian di pabrik itu apa di kilang itu, yang di dalam shelter itu dia sudah pasti aman. Jadi itu udah ada semuanya di shelter in place, occupant emergency plan, di mana dia harus mungkin juga adik tahu di PT KAI juga ada ini. Kalau ada apa-apa, ada kebakaran atau apa, kita ada safe areanya gitu loh. Jadi definition of emergency ini event natural emergency atau human cause emergency ini biasanya sih yang ini banyak yang terjadi di industri. Natural emergency itu major fire, hurricane, earthquake, tornado, snow, severe weather. Mungkin di Indonesia nggak ada snow ya, Dek ya. Tapi ini secara umum lah. Jadi kalau ada seperti ini, apa yang akan kita lakukan itu harus sudah kita tulis, harus sudah kita statement. Tinggal nanti kalau ada kejadian apa-apa, even a plan, a non emergency activity, kita sudah tahu gitu. Jadi kita harus melakukan prosedurnya. Prosedur itu ya seperti yang awal abang bilang, sudah harus ada. Jadi kalau kejadian apa di sini, kita sudah mengantisipasinya. Contohnya, each office will develop emergency plan applicable for their needs. Ya itu tadi setiap industri beda. Mungkin contohnya abang bilang PKS dengan pabrik PKS dengan pabrik oil and gas. Ya mungkin di pabrik PKS untuk ruangannya nggak perlu yang fire explosion proof. Cukup tahan gempa gitu loh. Kenapa? Karena memang minyak kelapa sawit itu nggak akan meledak kecuali tangki-tangkinya itu bukan terbakar meledak karena tapi sudah kita antisipasi fire radiationnya. Jadi itu tadi abang bilang kalau kita mendesain satu pabrik itu sudah ada fire explosion study. Kalau terjadi apa-apa, apa yang harus kita lakukan. Dan pastinya efek radiasinya nggak akan sampai ke ruangan-ruangan. Itu sudah kita study dulu, makanya mungkin adik-adik nanti kalau di pabrik ataupun PKL banyak bertanya, Bang ini kenapa di sini, Bang ini kenapa di sini gitu. Mudah-mudahan dosen pembimbing adik atau dosen yang di lapangan itu mengetahui desainnya itu. Kenapa sih tank pump itu harus di dekat laut? Kenapa sih produksi itu harus di tengah? Kenapa sih perumahan itu jauh daripada pabrik? Itu sudah ada studinya, adik-adik. Sudah kita study duluan seberapa jauh limit fire-nya, limit heat-nya untuk efek ke seluruh efek ke seluruh manusia yang ada di sekitar pabrik itu gitu. Exercise will conduct periodically to evaluate an effectiveness of the plan. Jadi tiap 5 tahun biasanya kita akan exercise, kita akan study lagi karena selama 5 tahun itu pasti banyak kejadian gitu. Any time of an emergency plan is implemented, whether it's a focal or actual emergency of an exercise, the response will be documented. Jadi itu tadi sebelum juga adik-adik masuk ke pabrik atau sebelum adik-adik itu jadi karyawan, adik-adik itu harus di training dulu. Sebelum apapun di training. Biasanya trainingnya training HSE. Sama kayak abang sekarang sebagai advisor di beberapa perusahaan. Sebelum masuk itu pasti abang diberikan safety induction. Namanya safety induction. Yang memang pada intinya semuanya sama. Tapi setiap pabrik itu berbeda areanya di mana akan kita lari atau keluar kalau ada emergency situation. Jadi itu sudah wajib hukumnya, Dek.
Oke, kita beralih ke PPE. Ini semuanya juga tadi yang Abang bilang adalah yang ada sekarang ini yang present yang present situation lah. PPE, Personal Protective Equipment. The object of personal protective equipment is to protect employees from the risk of injury by creating a barriers against workplace hazard. Ya, contohnya tadi Abang bilang, adik kalau naik motor dari tempat kos ke kampus, harus adik pakai safety gitu loh, helmet. Tapi kalau adik enggak ini berarti adik next setelah dari sini adik enggak dapat apa-apa dari presentasi kita ini gitu loh. Jadi semuanya contohnya dulu kan to protect employee from the risk. Memang dek safety itu enggak ada yang enak gitu. Selalu mempengaruhi gerak kita. Nggak ada safety itu yang enak. Contohnya safety shoe. Wah nggak enak, nggak bisa terlalu berat. Pasti ada aja gitu loh. Ada aja yang kurang di dalam hati kita gitu loh. Contohnya safety atau earplug atau safety goggles, apapun itu pasti kita nggak suka, tapi suka tidak suka kita harus memakainya. Kenapa? Karena nanti efeknya juga ke kita sendiri. PPE will be provided, used and maintained when it has been determined that its use is required and that such use will lessen the likelihood of occupational injuries or an illness. Jadi itu untuk memprotek dek. Kalau adik contohnya di utility, di bagian boiler. Kalau adik cek ke lapangan, kalau adik enggak pakai air protection, ya lama-lama adik jadi bisa tuli, kurang pendengaran. Jadi itulah betapa pentingnya PPE, betapa pentingnya K3 itu bukan hanya untuk adik sendiri, tapi untuk keluarga, tapi untuk teman-teman yang bekerja juga di satu perusahaan tersebut. Jadi responsibility-nya siapa? Each head section or manager have the primary responsibility to implementation of the PPE program in their work area. Jadi manajer itu misalnya manajer produksi atau manajer utility and maintenance ya seperti saya bilang tadi harus mengimplementasikan dan dia yang paling bertanggung jawab. Dia yang harus bertanggung jawab terhadap apa-apa kejadian yang di situ. Contohnya adik itu nggak pakai PPE ke lapangan. Nah, itu kalau kena ketahuan sama terlihat, nggak ketahuan sih, terlihat sama orang safety, adik langsung bikin warning. Kalau udah warning 1 mungkin berlaku 6 bulan. Kalau adik usaha kejadian lagi walking 2 kena peringatan kedua, peringatan ketiga sampai dipecat dari perusahaan dengan tidak ada pesangon. Karena apa? Karena memang adik yang salah gitu loh. Ini responsibility biasanya perusahaan menyediakan ini semua HSC PPE. Provide HSC advisors will provide appropriate PPE and make it available to employees. Jadi akan disediakan semuanya yang sesuai dengan ukuran adik. Contohnya nomor sepatu harus sesuai, apapun itu harus sesuai dengan adik. Ensure employee are trained and proper use, care and cleaning of the PPE. Jadi setelah diberikan ke adik, dibawa pulang, dicuci atau dibersihkan karena itu untuk adik sendiri gitu. Jadi ini responsibility-nya, responsibility manager, responsibility adik. Jadi sebelum itu juga adik diberikan apa-apa itu sudah di hazard assessment deh. Jadi sudah dilakukan penelitian atau sudah dipelajari hazardnya. Jadi sebelum kita melakukan atau mendirikan satu pabrik itu kita sudah ada HAZOP study, ada HAJIT study, ada hazard assessment. Jadi HAZOP itu hazardous
operationability. Jadi kalau dia melakukan ini salah, nanti pas pada saat operasi gimana efeknya itu udah ada hazard study-nya. Kalau ada lagi hazardous identification. Jadi kita identifikasi apa-apa yang berpotensi untuk menimbulkan hazard. Jadi ini based on a general assessment of all work and site will utilize safety glass, safety shoes, helmet. Ini udah harus deh. Ya ada cerita kalau masuk pabrik itu tanpa safety shoes, tanpa safety glass, tanpa helm. At the start of any inspection or audit of the other field facility, the HOD or HSC manager will assess the need for PPE and what kind is it need. Jadi itu tadi kalau masuk sesuatu area itu sudah ada PPE yang diperlukan. Contohnya kalau adik ke confined space atau bekerja di ketinggian, itu sudah ada apa PPE yang ada sama adik gitu loh. In the course of inspection, audit or other activity, the HSC professional encounter hazardous condition requiring the use of PPE not addressed before. The HSC employee will address the hazardous condition with the manager and HOD and don't appropriate PPE before proceeding unless the other appropriate action eliminates the hazard. Itu tadi intinya semuanya itu harus sesuai. Contohnya adik contoh cleaning tangki di dalam tangki, adik harus pakai masker oksigen yang ada oksigennya, harus ada sirkulasi udara. Jadi semuanya itu udah di assessment hazard-hazard yang akan berpotensi atau timbul biasanya sudah ada dokumentasinya. Adik-adik harus mengikuti standar prosedur pekerjaan yang akan adik lakukan. Ini sama protective clothing and equipment. Jadi kalau adik masuk mungkin tadi yang abang bilang untuk palm oil industry sama oil and gas industry itu udah beda. Karena kalau di oil and gas itu adik harus pakai uniform yang apa istilahnya clothingnya itu tangan panjang, overhaul. Harus adik pakai overhaul. Kalau di PKS atau di pabrik, contohnya abang pernah di Batamas cuma pakai baju yang seragam, gitu loh, nggak pakai seperti yang ada di Pertamina ataupun oil and gas lainnya. Jadi ada protective clothing and equipment, jadi beda-beda. Juga kalau kita di oil and gas, kalau malam itu kita diberikan setiap orang diberikan jaket yang tergantung areanya. Contohnya kalau adik kerja di Rusia yang temperatur normalnya di bawah 10 derajat Celcius, jaket adik itu ada heaternya gitu loh. Sama kayak adik kalau pengalaman abang yang pergi ke sana kemari, tergantung cuaca di sana. Apa yang abang bawakan itu juga bukan cuma hanya bekerja di industri, tapi pergi kemana-mana juga harus sesuai dengan kondisinya gitu loh. Equipmentnya juga kita harus sesuaikan. Jadi ya ini tadi contohnya kalau pabrik yang sudah abang jalani, bayangin kalau ada kejadian meledak gas di dalam tangki ini, satu tangki berefek ke tangki lain, semuanya ya pasti bukan hanya di sini, satu kota pasti akan kena. Kenapa? Karena gas sistemnya, daripada kalau satu pabrik oil and gas, contohnya lah di Pertamina Dumai ada masalah meledak begitu, bukan hanya di situnya, Dek.
Tapi kenapa? Karena dari situ sumbernya ke Pertamina More. More itu untuk yang membawahi marketing office region. More itu marketing office region, dan itu berhubungan semua dengan perpipaan pom bensin. Jadi kalau udah meledak di sumbernya, akan meledak di pom bensin lainnya, ya udah kita tahu deh apa yang akan terjadi di satu kota itu. Jadi sekali lagi saya bilang, mistake is not an option. Jangan pernah lakukan suatu kesalahan atau oh ya lupa, oh ya ini, oh ya itu, enggak deh. Never, never and never, no excuse. Jadi itu tadi yang paling simple, contohnya ngecas HP ataupun pergi ke kampus atau pergi ke rumah teman nggak pakai helm, nah itu yang unsafe action. Gitu. Jangan make unsafe action for yourself, tapi itu juga bukan untuk adik, tapi juga akan berefek ke masyarakat lainnya. Contohnya kalau tabrakan, kalau ini, ya kalau adik jatuh sendiri masuk paret, ya itu adik sendiri kan. Jadi sebelum juga adik melakukan satu aktivitas, ya selalu yang saya abang tekankan, yakinkan bahwa adik itu mengerti. Jadi sebelum mengerti, adik itu akan di training dulu. Jangankan adik, abang aja kalau masuk ke industri yang abang, Maaf sedikit menyalah Bang Bernard. ya bang, Bang Bernard. ya, ya bang. Ini waktu kita tinggal 20 menit lagi yang bisa kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Siap bang, siap. Makanya Iya saya dong, enggak. karena melihat dari kolom chat banyak juga nih mahasiswa-mahasiswi kita PTKI yang ingin bertanya kepada Abang Dani Siap selama bang, siap. 20 menit ini. Siap Nah, bang. silakan. Kira-kira bagaimana? Siap bang. Nanti Lanjut? saya cuma ini aja bang. Cuma sebentar highlight-nya aja gitu loh. Oke, oke, oke. Silakan saya. Oke deh, ini kita sebelum apa-apa kita harus training, kita harus mengerti when PPA is necessary, bla 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 bla. Jadi seperti awal tadi, semua ini electrical safety ya normalnya yang sudah abang bilang, the aim is to protect employee from electrical hazard during their everyday job. Jadi bukan hanya di rumah, tapi ada electrical safety, ada protect yang harus adik lakukan. Siapa yang beresponsibel, manajer apa responsibelnya, juga adik apa responsibelnya. Ini ada semuanya. Jadi sebelum melakukan itu ada responsibility kita masing-masing, manajer, HOD ataupun employee. Control of hazardous energy, ya ini tadi juga berhubungan ke electrical. Jadi lockout, take out, semuanya jangan kita jangan kita abaikan gitu. Ini terlalu kecil, ini terlalu ini gitu. Ini lockout device, ini kalau adik dia nanti mechanical, electrical ada kerjaan seperti ini lockout atau take out device. Responsibility-nya manajemen apa, employees apa. Ini dek, sama seperti abang melakukan desain, ada responsibility-nya. Ini mungkin adik lihat di kanan ini responsibility abang dan banyak sekali. Jadi apapun itu harus perfect. Ini prosedur before locking out, after locking out. Jadi semuanya itu sudah terdokumentasikan. Nggak ada yang nggak terdokumentasi, dan itulah diharapkan agar adik-adik mengerti melakukan suatu pekerjaan tersebut. Jangan belum mengerti langsung melakukannya. Jadi juga walk in the walking surface.
Nah, itu tadi kalau adik mengecek suatu instrumentasi di mana-mana itu ada responsibility-nya. Responsibility adik apa, responsibility manager ada apa gitu loh. Jadi prosedurnya apa, adik di work area, floor and stairs, trip hazard, step stools, stair and ramps, IC condition. Nah ini Dik. Jadi berjalan pun kita punya responsibility. Berjalan pun kita punya responsibility. Kita di daerah mana berjalannya, contohnya adik melakukan kerjaan chemical cleaning. Jadi otomatis sepatu yang adik lakukan itu, yang sepatu yang adik gunakan itu adalah sepatu karet. Sarung tangan karet. Itu contoh-contohnya lah. Jadi dimanapun adik berada, semuanya ada rule and regulation-nya. Di tangga pun seperti itu. Jadi kalau adik naik tangga ke sana kemari, gimana cara berjalan di tangga itu semuanya ada adik. Always face ladder when climbing or descending. Nah ini semuanya ada rules and regulation-nya gitu loh. To never, if necessary, the task will be evaluated for potential for hazard. Jadi semuanya jangan adik pikir oh bikin tangga itu asal-asal deh, enggak ada ada assessment-nya. Gitu. Sama juga scaffolding. Kalau adik bekerja di scaffolding, ada aturan dan peraturannya. Scaffoldingnya juga ada health and safety regulation yang perlu diterapkan. Contohnya scaffolding will not be used only when work cannot be performed from the ground or from the solid construction. Gitu loh. Kenapa? Itu ada assessment-nya gitu. Scaffold over 10 feet from ground level must have standard guard rails, two boards, and will be properly cross bridge. Nah, ini semuanya ada rule of regulation-nya. Jadi jangan adik pikir, wah scaffolding hanya naik-naik ke atas gitu. Enggak, ada semuanya ininya. Jadi kalau adik sekarang ini abang harapkan selalu belajar dan bukan enggak abang bilang jangan bermedia sosial, tapi kurangilah waktunya seminimal mungkin. Jangan nanti adik udah tamat, adik enggak begini, enggak begitu, nyalahin si A, si B, si C, tapi itu adalah salah adik. Jika kamu tidak kuat menanggung lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Jangan nanti, waduh nggak lulus tes ini, yang disalahkan si A, si B, si C gitu loh. Enggak, Dek. Itu salah adik sendiri gitu. Nah, ini juga fall protection, jadi hazard assessment. Jadi semuanya sudah ada seperti yang abang bilang, assessment-nya udah ada. Sebelumnya kita sebagai desain pabrik itu sudah ada hazard studinya, hajitnya gitu loh. Jadi kalaupun mau jatuh, kena apa jatuhnya? Ya itu tadi contohnya adik naik motor atau jalan di area yang licin. Selalu ada hati-hati, ada lantai ini licin, ada semuanya lah gitu loh. Jadi semuanya itu di-assess. Ada apa yang adik pakai, apa yang adik implementasikan kalau berjalan di daerah yang ada potensi untuk falling. Jadi only appropriate full body harness will be used. Contohnya ini adik bekerja di ketinggian. Ketinggian adik harus pakai full body harness yang dikaitkan di scaffolding. Jadi ini semuanya ada aturan mainnya gitu. Jadi sebelum adik naik ke atas, apakah adik sudah melakukan equipment selection, menggunakannya dengan baik dan benar. Ini violence at the workplace. Nah, ini juga suatu occupational health and safety. Jadi kalau adik di tempat kerja enggak
nggak nyaman, ada orang yang kurang, yang melakukan suatu tindakan yang merugikan adik, contohnya assault, threat, intimidating behavior. Nah, ini sangat-sangat berbahaya untuk environment, working environment. Makanya dibilang employee will treat all employees with dignity and respect. Jadi nggak ada sara di dalam pabrik itu, nggak ada semacam kumpulan-kumpulan ini itu nggak ada. Yang itu gimana kita bekerja safe untuk kita, untuk teman-teman kita, dan untuk keluarga kita. Nah, ini tadi yang saya bilang, Dek, ergonomics. Jadi ergonomics itu banyak, semuanya harus kita assess. Jadi jangan kita bilang tempat duduk kita, yang saya bilang tadi, tempat duduk di oil and gas industry itu berbeda dengan tempat duduk yang ada di pabrik PKS. Sebenarnya kan ada pertanyaan dong, Bang, kenapa beda gitu loh? Kan sama-sama kita kerja di pabrik, benar sama. Cuma mau nggak pabrik PKS itu membelikan kita yang seperti ini gitu loh. Yang saya tahu sih tidak seperti itu gitu. Memang contohnya kalau yang di sama-sama sih tetap juga yang kita provide, company provide sama. Cuma kalau yang satu di oil and gas itu di provide yang seri Mercy atau BMW, mungkin yang pabrik oleochemical hanya merek Toyota, mungkin yang ini merek-merek dari Cina gitu. Itu perbedaannya. Sama juga vehicular operation. Jadi ada responsibility dan hazard di vehicular operation. Nah, contohnya driver tadi lah, adik-adik sebagai yang punya motor, diharapkan setiap 6 bulan ataupun 1000 kilo motornya diganti olinya, diganti ininya. Ternyata kita masih bisa, itulah style kita, Dek. Tapi harusnya begini, adik tidak lakukan, ya nanti efeknya mesinnya langsung mati, mesinnya langsung nggak jalan. Itu yang rugi kita sendiri, Dek. Prosedurnya ada, damage. Kalau damage-nya di pabrik itu apa yang harus kita lakukan, inspeksinya apa gitu. Jadi semuanya ada rule and regulation-nya. Jadi first aid, jadi kalaupun terjadi first aid itu to provide prompt and properly administrate immediate assistance, emergency care or treatment given to an ill or injured person before regular medical aid can be obtained. Jadi ya itu tadi, Dek, semuanya saya bilang ada rule of regulation-nya. Jadi apabila terjadi apa sih tindakan kita gitu loh. Ini semuanya ada. An injury to a contract workers, apa ke an incident, semua ada. Misalnya contohnya in which employee provide first aid or CPR. Jadi semuanya semuanya sudah didokumented. Jadi kita ya sebagai workers yang harus mengetahui tugas dan tanggung jawab kita. Ini juga apabila terjadi kebakaran, apa sih yang kita lakukan? Ini semuanya ada types fire. Kalau ada lihat fire hydrants, mungkin di PT KAI ada fire extinguisher atau apa, itu tipe-tipe apa yang kemungkinan terjadi di suatu daerah tersebut. Sama radiation, heat illness. Jadi radiasi pun juga ya kita bilang kalau kita bekerja di pabrik pulp and paper berbeda dengan radiasinya berbeda dengan di pabrik oil and gas.
Jadi semuanya bisa kita petakan, bisa kita lakukan assessment dan ada tindakan action kalau kita kena atau terjadi sesuatu dengan radiasi atau heat illness. Jadi ini abang mungkin adik-adik informasi aja pernah sebagai pembicara di biggest FLNG conference, jadi sudah di dunia di Houston Grand Plaza ini tahun Greenway Plaza 2014. Jadi sebelum terakhir ini ada mungkin adik-adik juga udah tahu ini rumus fisika itu perpindahan atau perubahan usaha dan gaya. Jika hidup adik nanti ingin ada perubahan ke depannya, sukses, maka jangan perbanyak gayanya, Dik, karena pembagiannya. Keren rumusnya Bang, keren. Tapi perbesar usaha. Ini Bang. Banyak gaya ya Bang. Ya, itu Bang. Kalau memang ingin berubah, jangan banyak gaya Bang, tapi usahanya yang diperbanyak. Oke, terima kasih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat saya sampaikan, mungkin detailnya akan kita lanjutkan dengan question and answer. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Bernard Siagian. Sangat luar biasa ini pembahasan kita pada hari ini. Teknik keselamatan dan kesehatan kerja. Diakhiri dengan rumus fisika. Jangan terlalu banyak gaya, tapi perbesarlah usaha. Kalau ada ya, perbesar usaha dalam penilaian keselamatan dan kesehatan kerja. Kita lanjut ke sesi pertanyaan, Abang dah. Ini ada beberapa pertanyaan. Boleh Bang, boleh. Siap. Ya. Nah, pertanyaan pertama diberikan oleh adik kita Darung Agung nih Bang. Saya mau bertanya apakah Indonesia tentang berkaitan dengan undang-undang pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja. Yang berikutnya dari adik kita jurusan mekanik nih, Bastiar Panjaya Sinaga. Gimana cara? Baik. Pertanyaan pertama dari adik kita jurusan mekanik Dharma Agung dan berikut adik Rinaldi dan Bastiar. Ini berkaitan dengan undang-undang Bang. Nah, apakah di Indonesia ada undang-undang yang berkaitan dengan K3? Lalu jika ada, pasal berapa setahu Abang? Lalu bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang K3 tersebut? Misalnya pengusaha tidak menyediakan alat K3, ya, tidak memeriksa kesehatan dan kemampuan fisik pekerja. Nah, ini mungkin biasa dari industri manufaktur yang kecil Bang ya, seperti dulu saya pernah bekerja juga di sarung tangan, ya kan? Perusahaan sarung tangan yang tidak memiliki, ya, perusahaan tidak memberikan ya tools untuk keselamatan dan kesehatan kerja, ya kan? Nah, mungkin ini pertanyaan adik ini. Bagaimana perjanjian kerjasama mengatur mengenai K3?
dan apa saja kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama bersama dalam hal penerapan K3. Berikut dari adik kita Johan, tahun 19, dari perusahaan Saudi Aramco yang pernah bekerja, banyak membuat satu improvement, Pak. Jadi improvement yang sering dibuat untuk dilakukan sebuah perusahaan migas itu apa-apa saja. Ini mungkin ya bisa dijawab atau tidak, bagaimana Bang Dan? Silakan Bang. Untuk keempat pertanyaan tersebut mungkin bisa disingkatkan jawabannya, saya rasa. Oke, terima kasih buat adik-adik semua. Mohon maaf nih kalau sebenarnya di pasal berapa saya kurang Ya. pastinya kurang tahu. Tapi pas undang-undang mengendalikan tentang K3 itu sangat-sangat ada. Contoh yang paling utama itu di Departemen Tenaga Kerja dan juga di Departemen KLH. Itu sudah pasti ada undang-undangnya di Indonesia untuk pengendalian tentang K3. Iya. Tapi kalau pasal berapa, mohon maaf saya nggak hafal pasarnya. Kalau untuk tentang keselamatan bagi lingkungan yang dibahas dalam K3 pasti Pak. Semuanya itu kalau udah namanya K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi itu efeknya akan ada ke lingkungan. Makanya sebenarnya lebih komprehensif lagi kalau dia dibilang HSE, Health, Safety and Environment. Cuma di Indonesia memang lebih terkenal dia dengan K3. Kenapa? Karena lingkungan itu di departemen yang lain, yaitu departemen KLH, Kementerian di Lingkungan Hidup. Jadi berbeda departemennya, tapi tetap saja K3 itu ada dibahas di dalam keselamatan bagi lingkungan. Yang ketiga, mau bertanya bagaimana jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang keselamatan, misalnya pengguna tidak menyediakan alat. Sebenarnya ini sudah ada pasti punishnya deh, tapi kita tahulah bahwa sekarang ini dulu-dulunya sih, kalau sekarang ini saya lihat KLH itu dan ketenaga kerjaan itu sudah lebih strict. Jadi kalau ada terjadi pelanggaran itu pasti pabrik itu akan ditutup sementara sebelum dia melaksanakan apa-apa yang sudah direkomended oleh Departemen Tenaga Kerja dan KLH efek daripada keselamatan untuk pekerjanya. Kalau adik-adik misalnya pengusaha tidak menyediakan alat keselamatan kita ini nggak pernah saya alami deh, nggak pernah. Jadi sebelum kita masuk ke pekerja, masuk sebagai employee, kita selalu dicek kesehatan. Makanya sekarang saya tekankan ke adik-adik bukan hanya fisik yang harus bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi fisik kita harus sehat. Semuanya itu terakhir untuk screening sebelum jadi employee itu adalah tes kesehatan. Ya contohnya juga waktu abang kerja di luar itu jangankan abang gitu loh. Keluarga yang saya bawa ke luar itu harus kesehatannya lebih tidak ada sakitnya karena negara mereka tidak mau kita yang datang membawa suatu penyakit. Bagaimana perjanjian kerjasama mengatur mengenai K3, apa saja kena biadab dan pelaksanaan dalam hal penerapan K3. Sebenarnya deh kalau perjanjian kerja bersama itu hanya tidak spesifik menyebutkan K3, tapi perusahaan menyediakan alat-alat PPE. Normalnya sih PPE yang disediakan oleh perusahaan. Jadi kalau ada misalnya perusahaan yang kayak Bang Emil bilang pernah kerja yang nggak ada itu ya sebenarnya sih
Itu dulu, mungkin sekarang Abang bisa tanya, dia sudah pasti ada apa namanya improvement-nya lah gitu loh. Mungkin tahun-tahun 90-an sebelum seketat sekarang ini perusahaan apa namanya tidak kurang kurang care dengan K3, tapi sekarang ini nggak ada lagi yang saya lihat perusahaan yang tidak menerapkan K3 tersebut. Jangankan di industri ataupun adik-adik nanti di kantor sendiri pun K3 itu tetap sebagai priority. Izin bertanya Pak, saya ada melihat improve di perusahaan Saudi Aramco di Saudi banyak Ini membuat mungkin suatu pengalaman nih Bang ya. Abang di perusahaan Saudi Aramco. ya sebenarnya nggak hanya di situ Bang, di ADNOC juga Abu Dhabi National Oil Company Ya. kita ada program namanya untuk di perusahaan itu apa innovation. Jadi seluruh karyawan itu apa namanya dibekali suatu reward apabila kita bisa melakukan suatu improvement karena kita tahu Bang sama kayak Pertamina Dumai atau Pertamina yang ada di Indonesia itu seluruh pabrik dibuat tahun 80-an. Contohnya juga lah kita bilang di mini plan kita yang sekarang belum berjalan. Itu produk tahun 80-an. Jadi mau kalau kita upgrade, dia akan ada improvementnya. Contohnya improvement yang sering saya buat dan sudah saya buat di seluruh Pertamina itu adalah untuk apa namanya efisiensi daripada convection radiation. Jadi radiasi itu ada convection. Jadi di dalam kilang itu ada namanya convection section. Jadi apa namanya kita sangat tidak apa namanya tidak bisa mendekatin perfect operasi karena situasi dan kondisi yang dilakukan pada saat pabrik itu dibangun. Dengan teknologi saat ini, dengan teknologi yang sudah berkembang, Abang lakukan improvement dengan apa namanya UIP yang apa itu yang bilang saya ke Amerika untuk detail desainnya kita lakukan improvement dan di approve sama dia karena memang contohnya tadi di convection. Jadi penyerapan panas di alat tersebut tidak maksimal dengan kondisi yang ada pada saat itu. Kenapa? Karena proses akan berjalan terus. Jadi heat radiation-nya itu menyebar keluar. Menyebar jadi pekerja-pekerja tidak bisa mendekatin area tersebut. Kenapa? Karena heat radiation-nya jelek, sangat-sangat jelek. Heat transfer di dalam mesin tersebut sangat-sangat jelek convection-nya. Jadi improvement yang saya lakukan yaitu tadi mendesain ulang alat tersebut dan alhamdulillah sampai sekarang di Pertamina seluruh Indonesia kalau bilang namanya Bernard Siagian alumni PT KAI pasti adik-adik dihargai karena itu improvement dari saya sendiri gitu. Mantap Bang, mantap. Penyerap panas lah ya Bang ya. Betul. Iya, Jadi agar penyerap si pekerja nyaman bekerja. nyaman dan Tingkat keselamatan dan kesehatan kerja terhadap lingkungan area ya tidak dirasakan oleh si pekerja. kemudian efisiensi daripada mesin Efisiensi. tersebut ya efisiensi daripada mesin tersebut sangat-sangat efektif, bahan bakarnya jadi low consumption, efektifnya naik, pekerjanya juga nyaman gitu loh. Itu deh solo contohnya yang kemudian juga di apa namanya di drilling. Kalau adik apa namanya tahu Christmas tree. Christmas tree itu kalau di dalam oil and gas sebelum Christmas tree itu namanya apa namanya upstream proses dan downstream proses itu setelah Christmas tree. Yang ini kejadian juga di BP Tangguh. Kebetulan abang di situ sebagai engineer-nya kita lakukan improvement
kita lakukan penambahan double blade and valve. Jadi untuk operasi agar nanti kalau tahun 2050 ataupun 2060 pressure-nya tidak mencapai, tidak mencukupi, orang yang bekerja di situ akan lebih safe. Gitu. Jadi banyak improvement yang sudah kita lakukan lah, terutama di pabrik-pabrik oil and gas. Itu deh. Baik, Abang Da. Memang banyak pertanyaan lagi nih, Abang Da. Ada sekitar 10 pertanyaan lagi nih yang Siap. diberikan oleh peserta webinar kita pada kuliah umum pada hari ini. Namun tak terasa waktu kita sudah mendekati jam 11:10 ya Bang Da. Siap. Ya siap ya. Nah nanti bagi para peserta yang belum dijawab pertanyaannya, nanti kita berikan komentar dari narasumber, Pak Bernard, untuk dapat diteruskan jawabannya kepada adik-adik sekalian. Nah, terima kasih kepada Abang Da Bernard Siagian yang telah memaparkan yang sangat luar biasa berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di industri, dan secara tidak langsung juga memberikan contoh-contoh bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja industri. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang Da Angger Bang Siagian. Selanjutnya acara ini saya serahkan kepada Bang Juna. Bang Juna, ayo. Siap Bang. Nah, silakan Bang Juna untuk dipandu selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Bang Bernard Siagian dan juga kepada Bang Emil yang telah membantu kita dalam sesi pertama tadi. Terima kasih banyak atas semua ilmunya Bang Bernard. Semoga menjadi wawasan yang luar biasa bagi adik-adik kita sekalian. Dan Amin, Bang. Amin. setiap yang kita lakukan menjadi berkat bagi kita semua. Saya ambil sebagai conclusion mungkin ya dari yang disampaikan tadi. Yang paling penting adalah safety first, kemudian mistake in not an option. Kemudian inti dari K3 ini adalah it's better to prevent than cure. Kemudian bagaimana mengubah unsafe action itu tadi dan unsafe condition itu menjadi keselamatan yang menyelamatkan lingkungan kerja dan pekerjanya, dan bagaimana cara meminimalkan unsafe action and unsafe condition tadi dalam hal perencanaan, pengaplikasian dan mengaudit serta melakukan continuous improvement terhadap sistem manajemen K3 yang sudah dibangun. Kemudian yang terakhir mungkin memang ada asuransi ya, tetapi asuransi tidak menyelamatkan, sehingga kita harus menuruti atau melaksanakan K3L atau HSE yang dibangun dimanapun kita masuk pada sebuah perusahaan. Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengisyaratkan pelaksanaan ataupun penerapan SMK3 di setiap industri. Dan yang terakhir sebagai contoh nih membantu Bang Bernard, semalam baru saya baca nih ada berita ya terkait dengan K3 juga, tim All England Indonesia tahun 2021 dibatalkan main ya Bang ya. Dikarenakan mereka satu pesawat dengan satu orang penumpang pesawat yang positif COVID-19. Jadi sangat up to date, jadi sangat membangun dan membantu kita dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat bukan hanya untuk adik-adik mahasiswa, juga kepada kita semua sebagai dosen dan praktisi industri. Bang Bernard pada waktu itu ada di UK itu pada saat itu Bang Juna. Iya, lagi main badminton ya kan. Nah, diundang juga oleh Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga. Saya lihat di Facebook Bang Angger Bernard lagi mau menuju UK, ya kan?